kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenal gejala kanker kulit. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. M. Yadi Permana, SPBKO. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan onkologi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Yadi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah kabarnya baik. Pasti dokter juga ya? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah ya. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar bagaimana sih kita semua, khususnya orang awam, mengenali gitu ya gejala dari kanker kulit. Walaupun yang sepemahaman aku sih nggak seumum gitu ya, kanker payudara atau kanker serviks, kanker paru gitu ya dok ya. Tapi kan kanker kulit ini memang yang namanya kanker itu pasti kan ya membahayakan, terus mengancam nyawa kita gitu ya. Sehingga kita perlu mengenali gejala kanker kulit supaya tidak terlambat pengobatannya gitu, deteksi dininya gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kanker di kulit gitu ya, kanker kulit ini secara istilahnya, definisi gitu ya, itu maksudnya seperti apa dokter? Jadi sebagaimana penyakit kanker yang lain, bahwa kanker itu adalah pertumbuhan abnormal dari sebuah jaringan di dalam tubuh kita. Dalam hal ini jaringan kulit. Kanker kulit ini secara umum sering disebabkan karena adanya mutasi DNA dari kulit itu sendiri. Nah, penyebabnya beraneka ragam, tetapi yang paling utama adalah paparan sinar ultraviolet. Dalam hal ini paparan radiasi sinar matahari. Nah, kanker kulit ini dibagi dua secara garis besar, yaitu kanker kulit yang namanya melanoma sama kanker kulit yang non melanoma. Kenapa dibagi dua? Karena kanker kulit yang melanoma itu walaupun secara jumlah lebih sedikit dibandingkan kanker kulit yang non melanoma, tetapi dia lebih berbahaya dan mematikan karena mudah untuk menyebar ke organ-organ penting dan mengancam nyawa. Mudah menyebar dan mengancam metastasis. Nyawa. Ya, metastasis. Jadi ke hati, ke paru gitu. Dan kalau sudah metastasis biasanya memang cepat untuk perginya. Kemudian kalau yang non melanoma terdiri dari karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oh begitu, jadi terbagi dua ya dok ya, melanoma dan non melanoma, yang karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa gitu ya. Tapi jadi sebenarnya pengertian dari kanker kulit tuh pertumbuhan sel-sel abnormal atau ada mutasi gen atau DNA gitu ya dok ya. Apakah memang faktor resikonya lebih karena paparan sinar matahari dok, atau kita bahas di Indonesia deh karena kan kita tinggal di sini gitu ya dok ya. Apakah memang faktor ya udah paparan sinar matahari aja yang memang kan kita tahu di Indonesia ya seperti itu gitu ya dok ya, atau memang ada faktor ya usia juga atau genetik juga. Apalagi yang melanoma tadi kan walaupun jarang angka kejadiannya itu nggak sebanyak yang karsinoma sel basal atau squamosa tadi, tapi kan sekalinya ada penyebarannya cepat gitu kan. Jadi kesannya kok gitu ya gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Jadi memang ada terkait dengan genetik juga dan paparan radiasi. Radiasi misalnya, biasanya kalau radiasi yang dimaksud di sini bukan radiasi seperti sinar ronsen kalau kita ronsen paru-paru atau lain sebagainya, tetapi paparan radiasi karena pengobatan. Jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang harus mendapatkan radiasi pengobatan. Nah, radiasi pengobatan ini selain efek untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, tetapi bisa menimbulkan juga kemungkinan yang lain. Dalam hal ini menyebabkan atau menginduce kanker kulit. Jadi faktor resiko lah. Betul, maksudnya. tetapi sekali lagi bahwa faktor resiko itu multifaktorial. Jadi bukan satu berdiri sendiri. Tetapi yang paling penting dalam pencegahan adalah faktor resiko yang dapat kita cegah itu segera kita kenali sehingga kita tidak terpapar terus-menerus. Misal yang paling gampang adalah tadi ultraviolet. Jadi ultraviolet itu berasal dari sinar matahari yang secara alami itu terbagi 3, yaitu ultraviolet A, B, dan C. Nah, ultraviolet C secara umum tersaring oleh ozon di atmosfer sehingga tidak pernah sampai ke permukaan bumi. Oh, tidak pernah sampai ke permukaan bumi ya. Itu yang paling berbahaya karena sinarnya lebih pendek dan lebih letal terhadap terhadap makhluk hidup. Inilah yang dipakai biasanya untuk sterilisasi artifisial dari ultraviolet C. Jadi untuk sterilisasi alat
bedah, atau misalnya pada sarana COVID ini misalnya semua barang-barang yang takut terpapar virus COVID ini disterilisasi oleh UVC biasanya. Sementara UVA itu 95% biasanya sampai, dan UVB. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita mengenali bahwa kapan sih sebetulnya sinar matahari ini yang paling aman, karena kan pada kondisi tertentu sinar matahari ini penting untuk menginduce pembentukan vitamin D di tubuh kita. Nah, jadi kita harus memperhatikan yang disebut dengan UV index. Jadi UV index ini dari skala 1 sampai 10-11 berdasarkan WHO. Yang paling aman tentu di level low dan moderate. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu kalau seperti kita lihat sekarang ini ada aplikasi di AccuWeather biasanya. Untung ya, untungnya ya ada aplikasi. Sehingga kita bisa memantau sebetulnya UV index di Jakarta berapa, atau misalnya di Papua berapa, atau di Aceh berapa. Karena itu berbeda-beda. Tergantung lokasinya, seberapa dekat dia dengan garis ekuator, khatulistiwa, dan juga pegunungan, kemudian bulan apa gitu. Pada saat ini di Jakarta di jam 10 saya perhatikan di AccuWeather ini sudah UV index-nya 7. Berarti kan sudah menuju ke tinggi sebentar lagi. Jadi ini justru harus dihindari kalau yang tinggi, karena bisa menginduce untuk terjadinya kanker kulit. Jam 10 sampai jam... Sampai biasanya jam 3, jam 4. Jadi nanti harus diperhatikan, karena day by day-nya berbeda. Iya, jadi jangan sampai mau dapat vitamin D-nya berlama-lama tapi di jam yang salah gitu. Betul. Jadi pantau juga nih di aplikasinya, bagus juga sih dok ya sebelum kita berjemur. Nah, mungkin kalau gini deh, ada faktor resiko lain juga nggak terkait dengan kita kan orang Indonesia nih, orang Asia gitu ya dok ya kan, kalau didengar-dengar orang yang kulit putih yang di Eropa gitu ya, itu katanya lebih beresiko juga terkena kanker kulit gitu ya. Apa benar seperti itu dokter? Padahal kan paparan kita juga tadi bisa dibilang juga cukup banyak juga gitu ya. Jadi faktor lainnya yang kita tidak tahu berperan juga seperti apa itu? Jadi berkatnya juga kan karena kulit kita ini berpigmen ya, berpigmen, sehingga tentunya pigmen ini termasuk menyaring untuk terjadi ultraviolet ini masuk dan menimbulkan kerusakan. Nah, ini harus disyukuri memang berkat bahwa kita jangan iri dengan orang Eropa gitu ya. Tapi untuk resiko untuk terjadinya kanker kulit jauh lebih tinggi di ras Kaukasian dibandingkan dengan kita. Karena memang yang tadi pigmennya tadi, tetapi tetap saja apabila paparannya yang UV indeksnya tinggi, tetap saja beresiko juga untuk terjadi kanker kulit. Apalagi yang sering berjemur pakai alat tanning khusus atau apa gitu ya dok. Kalau di luar negeri tuh kalau kita lihat biasanya kita jalan-jalan tuh suka ada tuh perawatan untuk tanning kan. Tapi kalau di Indonesia sih saya sih nggak tahu ya. Tapi mungkin ada keperluan tertentu untuk tanning, tetapi secara umum tidak terlalu memasyarakat untuk alat tanning, karena memang harus diperhatikan juga berbahayanya, karena kita terpapar juga dengan sinar matahari yang lebih tinggi dibandingkan dengan di Eropa. Tapi tadi berarti apa kadar melanin kita nih yang kulitnya mungkin lebih gelap ya dibandingkan orang-orang kulit putih Eropa tadi. Tapi yang pasti kadar melanin saya dengan Mbak Rini lebih tinggi saya. Lebih gelap gitu ya dok ya. Kalau untuk resiko pekerjaan dok, berarti kan logikanya yang lebih sering outdoor atau mungkin yang profesi tertentu itu jadi jauh lebih resiko, sehingga perlu apa ya, lebih memahami juga nanti ada gejala tidak ya yang dialami, terutama di usia-usia yang mungkin semakin lanjut atau bagaimana begitu dokter? Semakin lanjut tentunya nanti akan ada perubahan warna kulit, jadi kulit keriput ya kan, kemudian ada bercak-bercak kehitaman, itu misalnya karena pengaruh UVA, terutama yang berpengaruh pada penuaan atau aging. Nah, yang harus diperhatikan tentu profesi-profesi yang terpapar sinar matahari dalam waktu lama. Seperti saudara-saudara kita kaum tani ya kan, ataupun misalnya nelayan yang memang bukan yang di laut dalam, nelayan yang di laut dangkal biasanya kan dia melakukan aktivitasnya di jam-jam yang matahari juga sudah cukup tinggi. Kemudian teman-teman yang berprofesi sebagai driver online misalnya di saat ini. Jadi harus diperhatikan bagaimana sih perlindungan terhadap tubuh kita. Kalau memungkinkan tentu pakai tabir surya, tetapi kalau tidak terbiasa memakai tabir surya, rata-rata apalagi laki-laki ya, itu biasanya memakai topi ataupun kacamata hitam serta baju yang menutupi permukaan kulit. Oh, makanya ada topi khusus petani gitu ya, atau mungkin tadi pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan semuanya gitu ya dok. Kacamata hitam intinya untuk melindungi kita dari paparan yang tadi yang cukup panjang, cukup lama, belum lagi setiap hari gitu kan pekerjaannya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya, kita bahas slide lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai mengenal gejala kanker kulit bersama dengan Dr. M. Yadi Permana, SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang bertanya, silakan di 021-2520-6 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Yadi, kita lanjutkan kembali ya dok. Baik, ya. Nah kali ini aku mau dokter bisa lebih panjang menjelaskannya berdasarkan slide yang sudah dokter persiapkan juga di rumah sakit ya. Coba slide-nya, nah ini aku bertanya seputar lokasi atau daerah tumbuhnya kanker kulit ini bisa beda-beda atau bagaimana tergantung dari jenisnya. Silakan dokter. Baik. Jadi kalau kanker kulit ini terutama karena faktor utama resikonya adalah paparan sinar matahari, maka lokasinya adalah yang paling sering terpapar sinar matahari. Seperti bisa di kulit kepala, wajah, ya kan, dahi, kemudian di telinga, di leher, dan di lengan. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa bisa terjadi di daerah-daerah yang lain seperti di batang tubuh, badan, ataupun di paha dan telapak kaki atau telapak tangan misalnya. Bisa juga itu? Bisa juga, tetapi tetap frekuensinya lebih jarang ketimbang di daerah-daerah yang langsung terpapar sinar matahari. Oke, jadi ini yang biasanya apa ya langsung terekspos tadi ya. Betul, dok ya sinar matahari. Tapi ini tadi di jam-jam yang tertentu tadi, jam-jam yang tadi cukup tinggi kalau kita pantau, terus kemudian juga paparannya mungkin apa tahunan atau tergantung orangnya juga dok, kita nggak tahu juga kan. Tetapi secara umum memang diperlukan waktu yang bertahun-tahun paparan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kanker kulit tersebut. Jadi bukan proses yang sebulan 2 bulan begitu. Apa mungkin kejadiannya bisa juga dialami oleh usia muda dokter kalau untuk yang karsinoma sel basal atau skomosa tadi ya? Kalau pada karsinoma sel basal biasanya memang pada usia yang lebih tua. Pada melanoma sering juga pada usia muda. Ya, karsinoma sel squamosa juga beberapa pada usia muda masih mungkin. Nah, namanya juga kanker ya, kita kadang-kadang ya tidak bisa memprediksikannya begitu ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami gejalanya gitu ya. Ya. Jadi gejala atau kanker kulit itu biasanya titik atau bintik baru yang berbeda dari tempat lain pada kulit sekitarnya. Jadi diperhatikan apakah kelainan tersebut ada nggak di tempat yang lain gitu kan, dan kemudian kita perhatikan juga ukurannya, kemudian apakah ada keluhan seperti gatal, sakit ataupun ada kemerahan. Itu apalagi ya mengganggu. Jadi mengganggu, jadi diperhatikan warnanya. Kemudian rasa sakit tersebut tidak sembuh-sembuh, jadi terus menerus berulang gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita memiliki tai lalat, biasanya tai lalat tersebut diperhatikan menjadi semakin besar atau terjadi perubahan bentuk atau warna. Ukurannya, bentuknya, warnanya yang makin ke sini kok makin berubah gitu ya, betul. Berbeda ya. Jadi diperhatikan apakah ada bagian yang nggak sama dengan bagian yang lainnya. Jadi kan dari satu tai lalat itu misalnya ada perubahan bagian yang pinggirnya jadi nggak beraturan, batasnya jadi tidak tegas misalnya, ya kan? Kemudian warnanya juga berubah, distribusi warnanya tidak merata. Kok bagian yang ini hitam, yang ini lebih kemerahan gitu. Terus tadi ukuran lebih besar dari berapa itu tadi tuh? Coba ukuran tai lalatnya yang intinya semakin besar dari waktu ke waktu. Yang beresiko udah lebih besar dari 6 mm, jadi mendekati 1 cm atau semakin besar dari waktu ke waktu. Terkadang kan dari awal memang tai lalatnya ini udah besar, udah 6 mm, tetapi itu bukan berarti itu kanker, tapi harus diperhatikan progresivitasnya, pembesarannya dari waktu ke waktu. Oke, dan itu biasanya nggak ada pemicu yang jelas. Artinya gini, kalau kita luka atau misalnya apa kan, ada jatuh atau ada penyakit tertentu, kemudian jadi ada keluhan, terus misalnya nggak sembuh-sembuh, hilang timbul atau apa gitu ya dok. Kalau ini nggak jelas gitu pemicunya. Iya, tetapi pada beberapa kasus tertentu, misalnya pada luka bakar, itu bisa terjadi luka yang namanya marjolin ulcer, itu bisa berkembang menjadi karsinoma sel squamosa. Jadi harus hati-hati juga pada pasien ataupun masyarakat yang mempunyai luka bakar, itu bisa menjadi salah satu marjolin ulcer, lesi prekanker dari karsinoma sel squamosa. Itu tadi yang riwayat luka bakar begitu ya dok ya. Makanya tadi perlu diperhatikan juga kemungkinan-kemungkinan yang lain juga begitu ya dok ya. Coba saat selanjutnya dulu lagi deh. Tadi, nah ini untuk mendalami karsinoma sel basal, nah ini ada gambar apa dan ini rincian penjelasannya bagaimana? Sedikit bahwa karsinoma sel basal adalah karsinoma jenis kanker kulit yang paling sering ditemui, tetapi juga insya Allah paling mudah diobati. Jadi sekitar 60% dari seluruh kanker kulit secara insidensnya ya. Nah itu biasanya pada usia di atas 40 tahun, pada daerah yang terpapar sinar matahari tadi.
kepala, hidung, leher, badan bagian atas. Awalnya terlihat seperti benjolan, mungkin seperti tai lalat saja, tapi kemudian menjadi kulit yang bersisik dan kering. Biasanya ada bagian seperti luka atau kering di tengahnya. Batasnya tidak tegas, mengering. Kadang-kadang mudah berdarah. Nah, karena digaruk apa gatal? Bisa karena gatal atau memang karena memang proses dari kanker itu sendiri. Nah, pengobatan pada kanker kulit jenis karsinoma sel basal ini adalah operasi. Operasi dengan baik dan benar tentunya. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ini contoh-contohnya rata-rata di dekat hidung, telinga. Intinya yang terpapar tadi ya, sinar Dok, matahari tadi. Baik, coba slide selanjutnya lagi. Ini yang squamosa. Betul, ini sekitar 30% dari kanker kulit. Ini karsinoma sel squamosa. Biasanya dia mati seperti ada kayak benjolan merah ataupun seperti kembang kol kalau yang sudah ini. Dan terkadang mungkin bisa berbau juga. Jadi ada bersisik berbau. Jadi berbau karena produksi dari produk kulitnya kan yang mati. Penanahnya itu. Betul. Nah, sehingga ini, tapi pada karsinoma sel squamosa ini yang paling penting tetap sekali lagi adalah operasi. Operasi, kemudian dilanjutkan pengobatan lanjutan disesuaikan dengan jenisnya. Apakah bisa berbentuk kemoterapi gitu loh. Terkadang juga radiasi diperlukan. Baik. Terkadang membutuhkan treatment yang lain di-combine gitu tetapi ya, Dok, tetap yang paling utama adalah operasi yang karena baik dan benar. Dibedah gitu ya, Dok, diambil gitu, dibuang gitu ya, Dok ya. Nanti saya ada contoh kasusnya. Coba gambar selanjutnya lagi, slide berikutnya lagi tentang apa? Ini melanoma dulu nih, Dok, yang paling jarang tadi tapi paling hanya ganas 10%, gitu. Betul, tetapi paling berbahaya karena berkembang cepat, dia menyebar ke tubuh lain-lain seperti ke paru-paru, hati dan otak, sehingga betul-betul mengancam nyawa. Biasanya justru timbul pada bagian yang tidak terpapar sinar matahari, seperti telapak kaki, ujung kuku dan selaput lendir. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Tetapi memang ini secara umum lebih jarang dibandingkan dengan yang lain dan lebih sering pada ras Kaukasian. Jadi di daerah Eropa ataupun Amerika gitu. Tapi di sini juga tetap ada. Bukan berarti kita jadi terbebas sama sekali. Betul. Begitu ya, Dok ya. Coba slide selanjutnya lagi. Nah, ini lesi prakanker nih bedanya dengan yang sudah jadi gejala pada kalau lesi prekanker ini biasanya memang belum menjadi kanker. Biasanya karena proses penuaan, tadi ada keratosis biasanya atau tai lalat yang masih jinak tetapi ukurannya sudah cukup besar. Makanya setiap perubahan-perubahan pada lesi tersebut harus diwaspadai. Kalau misalnya ragu, sebaiknya memang segera datang, baik itu ke dokter kulit untuk memastikan ataupun ke dokter bedah onkologi. Kebetulan dokter bedah onkologi saat ini sudah lebih dari 200 di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ya, dan itu tersebar cukup merata ya, Dok ya. Barangkali begini, Dok, kan ada yang karena keluhannya itu tidak gatal, tidak nyeri atau hanya mengganggu secara kosmetik. Terus kemudian lokasinya agak ngumpet gitu ya. Jadi orang terkadang cenderung lupa juga untuk memeriksakan ya. Nah, itu yang biasanya mungkin datang sudah tadi terlanjur sudah terjadi penyebaran begitu ya, Dok. Itu yang makanya perlu diwaspadai nanti bagaimana deteksi dininya juga begitu ya, Dok ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Lantas apa yang harus dilakukan dong, Dok? Kalau tidak ada keluhan, apa mesti nunggu ada keluhan? Jadi bagaimana supaya tidak salah langkah ya, Dok ya? Yang pasti ada keluhan, minimal ada benjolan, ada seperti tai lalat ataupun perubahan warna kulit yang berbeda dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan tentunya perubahan itu tidak terjadi hanya dalam waktu 1 hari atau 1 bulan, dan itu berproses. Jadi tentu penting sekali, nanti akan dijelaskan. Kalau pada payudara kita periksa payudara sendiri, pada kulit ada istilahnya periksa kulit sendiri. Nah, nanti itu akan dijelaskan. Periksa kulit sendiri. Iya, jadi tanda-tandanya apa sih yang harus diperhatikan pada kecurigaan ke arah kanker kulit. Yang pasti tidak perlu takut atau ragu, dan jangan ditunda juga kalau ragu gitu loh. Nah, yang misalnya tai lalat yang terasa ada lukanya, mudah berdarah, kemudian sering gatal, disertai gatal, itu harus segera datang periksa. Karena itu misalnya salah satu jenis dari karsinoma sel basal atau basalioma. Coba, berarti slide selanjutnya apakah kita harus... ini kita bicara pengobatan dulu, oke deh. Kalau memang maaf, Dok, sudah ternyata ditemukan, ternyata memang
dicurigai ke arah tadi kanker ya. Dan ternyata sudah masuk ke stadium berapa katakanlah. Nah ini apakah pengobatannya juga nanti akan berbeda-beda? Tadi tergantung dari jenisnya, tergantung dari di stage mananya juga, atau bagaimana? Karena kan tadi kan utamanya itu lebih ke bedah ya. Betul. Tadi ya. Pengobatannya ini bagaimana dokter? Jadi secara umum tadi dijelaskan bahwa seperti karsinoma sel basal itu sangat jarang untuk bermetastasis. Tetapi dia biasanya lokal destruktif. Lokal destruktif. Ya, lokal destruktif. Maksudnya apa? Walaupun bertumbuh secara perlahan, tetapi dia bisa menghancurkan jaringan sekitarnya. Misalnya kalau di daerah hidung bisa sampai destruksi tulang hidung. Jadi atau misalnya di daerah dahi, ya kan? Nah, itu biasanya memang keluhannya adalah luka yang tidak sembuh-sembuh pada sebagian orang. Nah, itu biasanya dibiarkan diacuhkan karena tidak mengganggu, hanya mengganggu secara kosmetik. Nah, yang paling utama pengobatannya adalah operasi. Operasinya seperti apa? Operasinya adalah diangkat dengan batas tertentu yang cukup luas, kemudian diperiksa di bawah mikroskop di tengah operasi. Apakah batasnya bersih atau tidak? Karena operasi yang pertama adalah yang sangat menentukan. Jangan sampai kita melakukan operasi tetapi masih ada yang tertinggal. Sehingga itu menyebabkan komplikasi dan kemungkinan yang lebih buruk lagi. Wah, itu harus cermat itu. Betul. Dan operasi seperti ini sudah standar dikerjakan oleh seorang ahli bedah onkologi dan menjadi evaluasi standar dari kami sebagai bedah onkologi. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi. Ini menangani tadi ya bedah onkologi ya. Ini mungkin contoh kasus. Seperti contoh kasus ada tai lalat atau luka yang tidak sembuh di daerah dekat hidung, dekat kelopak mata, kemudian kita lakukan operasi, di tengah operasi diperiksa, ini batasnya bersih atau tidak, kemudian kita rekonstruksi dengan kulit di sekitarnya, dan ini kira-kira sekitar 2-3 minggu ataupun sebulan setelah operasi, ya cukup bisa diterima. Jadi jangan khawatir tentang operasi seperti ini, karena biasanya kita mempunyai modalitas untuk menutupi luka bekas operasi. Oke, jadi ini untuk apa ya, recovery-nya ini maksudnya ya dok, yang bekas luka segala macam juga nanti bisa didiskusikan kembali ke dokternya gitu ya. Baik, coba slide berikutnya lagi tentang apa? Oh, ini kita bicara pencegahan ya dok ya. Mungkin di-keep dulu ya, ini masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini nanti pencegahan bisa ditampilkan nanti ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama dokter dari Ibu atau Mbak Ibu Nur Indah. Oke, Ibu Nur Indah usia 35 tahun dari Jakarta. Pertanyaan seperti ini dokter. Dokter, saya ada keloid yang muncul bekas luka operasi. Mau tanya apakah keloid itu termasuk tumor atau kanker? Apabila dibiarkan atau didiamkan, apakah akan berbahaya nantinya? Terima kasih, mohon penjelasannya. Nah, keloid ini kan sebenarnya kan ya luka gitu, apakah itu akan menjadi arahnya lesi prekanser atau bagaimana seandainya dibiarkan atau didiamkan? Tapi kalau sendiri itu tumor atau mengarah ke ganasan atau bagaimana? Begitu pertanyaannya ya, silakan. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Nur Indah ya? Ya, Ibu Nur Indah. Keloid ini adalah pertumbuhan berlebihan sebagai reaksi tubuh dari sebuah luka. Ini bukan sebuah lesi prekanker, ya kan? Tadi yang mungkin belum dijelaskan adalah bekas luka operasinya di mana, di daerah yang tertutup oleh pakaian atau tidak, ya kan? Kalau di daerah yang tertutup oleh pakaian ya itu tidak akan menjadi kanker sama sekali, tetapi kalau misalnya ini di luar, secara umum bukan karena keloidnya, tetapi faktor resikonya pajanan dari sinar matahari yang berlebihan tadi. Tetapi secara umum keloid ini bukan tumor ataupun lesi prekanker. Jadi keloid itu bukan tumor atau lesi prekanser, tapi kalau tadi terkena paparan sinar UVB juga itu jadi resiko, maksudnya seperti itu gitu ya dok. Tapi biasanya kalau ada keloid orang lebih ditutup atau bagaimana ya, tergantung juga. Biasanya sih lebih ditutup. Lebih ditutup ya, apalagi kalau perempuan ya. Betul. Baik, tergantung lokasinya juga sih tadi ya dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu deh. Dari Hanum 26 tahun dari Tebet. Dok, menjelang tua, bapak saya di rentang usia 50-60 tahunan, tai lalatnya itu semakin banyak, yaitu di area leher, bahu, dan dada, area atas ya dok ya. Bentuknya seperti bintik-bintik berwarna coklat dok. Kira-kira apakah itu tai lalat biasa atau gejala penyakit kulit tertentu, karena munculnya baru-baru itu saja di usia rentang 50-60-an dan cukup banyak jumlahnya. Bagaimana membedakan bahwa yang dialami bapak saya itu gejala penuaan kulit
gejala aging atau tanda bahaya lainnya. Apakah bisa dihilangkan dengan di laser? Oh, terima kasih. Beda dengan pembedahan juga bagaimana ya dok ya kalau begini ceritanya? Bagaimana dok? Tai lalat? Jadi tentu seiring dengan proses penuaan, tentu ada proses dari kulit juga penuaan. Tadi yang digambarkan oleh Mbak Hanum tadi, bahwa itu memang wajar terjadi sesuai dengan pertambahan usia. Nah yang harus diperhatikan tentu perubahan apabila lesi-lesi tersebut ataupun yang bercak-bercak tadi semakin besar, yang tadi ukurannya lebih dari 6 mm, kemudian pertambahan lebih cepat. Dan harus diperhatikan karena tadi disampaikan bahwa ini di daerah-daerah yang memang terpapar sinar matahari. Tentunya untuk mencegah jangan sampai berubah sifat menjadi kanker, tentu harus ada perlindungan terhadap sinar matahari. Yang pertama, jangan keluar rumah tadi, jangan jam 11 sampai jam 5 yang UV indeksnya tinggi atau very extreme, ya kan? Kemudian perlindungan kalau misalnya terpaksa juga harus keluar pada level moderate, misalnya pakai pemakaian tabir surya, kemudian pemakaian topi, ya kan? Mengenai untuk menghilangkannya dengan di laser, sebaiknya memang itu berkonsultasi dulu terhadap dokter kulitnya biasanya, karena terapi kulit itu, terapi laser biasanya oleh dokter kulit atau teman sejawat dokter umum yang menekuni bidang kecantikan biasanya. Nah nanti diperiksa dulu ini kemungkinan ke arah kanker kulit atau tidak, karena kalau misalnya ini lebih ke arah kanker kulit kemudian dilakukan tindakan laser, di mana tindakan tersebut menyebabkan malah lebih berbahaya buat pasiennya, karena kan tidak terambil secara bersih, maka akan menyebabkan kekambuhan dan bahkan mungkin bisa menyebar pada jenis kanker tertentu. Oh begitu ya tanggapannya ya. Tapi memang kalau sudah seperti ini dibawa ke dokter gitu untuk dipastikan dulu nih sebenarnya apa gitu ya dok. Kemudian ini treatmentnya juga harus yang sesuai begitu ya dok ya. Untuk menghindari mungkin salah treatment atau apa sehingga efeknya tadi ya seperti itu gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Oke, coba dilanjutkan dulu lagi dari slide tadi ya. Mungkin kita juga bisa belajar banyak juga nih dari pertanyaan email. Sebenarnya kalau untuk pencegahan tadi ya dokter sudah sempat singgung berulang-ulang ya dok ya, menggunakan tabir surya, terus juga pakai pelindung, lakukan pemeriksaan kulit sendiri gitu ya. Dan juga tadi hindari paparan sinar matahari terutama di pukul 11 sampai 3 sore. 11 pagi sampai 3 sore. Mungkin bisa pantau dengan aplikasi tadi ya dok ya. Karena terkadang pada musim tertentu, misalnya pada musim panas atau daerah yang lebih dekat ke ekuator, bahkan di jam 10 pun UV indeksnya sudah mencapai 7. Dan jadi itu yang harus kita tetap monitor lah. Di zaman yang modern seperti ini mudah untuk mengaksesnya. Iya, karena tadi yang aman tuh sampai 5 tadi ya dok ya, batasnya gitu ya dok ya. Nah ini lakukan pemeriksaan kulit sendiri atau sakuri. Nah mungkin ini bisa dilakukan juga oleh kita semua ya, khususnya orang awam atau mungkin tadi yang Mbak Nur Indah atau Hanum gitu ya, untuk bantu pantau orang-orang terdekatnya juga gitu ya. Jadi periksa kulit sendiri atau mungkin bantu amati juga ya kulit-kulit mungkin orang-orang tersayang di sekitar kita ya dok ya. Betul, karena yang harus diperhatikan terutama misalnya di daerah-daerah yang tidak bisa terlihat sendiri, di daerah belakang, daerah kulit kepala, daerah leher bagian belakang, ya kan. Nah itu yang penting adalah waspada tanda kanker kulit yang mudahnya adalah ABCDE, yaitu ada asimetris, jadi batasnya tadi tidak tegas, ya kan, asimetris, bentuknya tidak sama, tidak beraturan, kemudian batasnya tidak tegas, kemudian adanya perubahan warna yang tidak sama rata, jadi tidak homogen sama. Tapi yang homogen hitam juga bukan berarti tidak ke arah kanker kulit. Kalau misalnya tanda yang A dan B-nya ada, dan diameter nih D-nya lebih besar dari 6 mm tadi, kemudian adanya evolusi atau mengalami perubahan bertambah besar seiring waktu, kadang ada keluhan disertai gatal, mudah berdarah, dan ada keropeng. Karena sekali luka terus kering berkeropeng begitu. Apalagi kalau terjadi gesekan misalnya dengan baju atau celana, itu kan kadang-kadang keluhannya lebih kelihatan, lebih berasa ya tadi ya dok ya. Betul. Jadi dengan sakuri tadi gitu ya dok ya. Dok kalau sadari itu kan, sadari kan ada waktunya nih, misalnya berapa hari setelah siklus haidnya habis atau apa gitu ya. Kalau untuk sakuri ini sendiri sebenarnya ada waktu-waktu idealnya juga nggak? Katakanlah mungkin lebih kelihatan mungkin di waktu kapan, atau mungkin sebenarnya ya kapan aja tapi harus rutin. Kapan saja memang ini, dan harus rutin dan harus di tempat yang terang ya, supaya bisa terlihat dengan baik. Dengan bantuan cermin tadi Dengan bantuan cermin, dan bisa meminta bantuan dari orang-orang terdekat kita untuk memeriksa daerah-daerah yang gitu ya, tidak bisa terlihat. Karena kan ini kecil ya kan, kecil biasanya lebih dari 6 mm atau 1 cm di daerah belakang kan tidak terdeteksi biasanya. Jadi kita bisa minta bantu lihat dengan orang-orang terdekat kita. Atau mungkin di area lipa yang kita sendiri tidak terlalu notice ya, nggak ngeh gitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya seputar sakuri.
Oh habis Sudah, gitu ya. Dok, sebenarnya kalau kita bicara langsung ke treatment gitu ya dok ya, tadi kan memang kan treatment itu sendiri utama ini adalah pembedahan, kemudian juga ada yang di-combine begitu ya dok ya. Ini memang sekali lagi tergantung dari jenisnya tadi, ukurannya atau mungkin apanya juga sih dok, karena kan tetap harus dipertimbangkan ini kemungkinan untuk ini bisa gimana ya, istilahnya kan semakin cepat ketahuan, semakin cepat intervensinya kan hasilnya semakin lebih baik gitu ya dok ya. Seandainya ini ternyata sudah stadiumnya agak lanjut, perlu dikombin dengan yang lain, dan juga nanti follow up-nya juga bagaimana biasanya? Begini, jadi yang paling penting adalah tergantung jenis kanker kulitnya itu sendiri. Tadi saya jelaskan kalau pada kanker karsinoma sel basal, terapi yang paling utama dan satu-satunya yang terbukti adalah operasi. Nah, sementara kalau misalnya pada karsinoma sel squamosa ataupun pada melanoma malignum, selain operasi, terkadang diperlukan kemoterapi ataupun targeted terapi dan imunoterapi yang masih dalam penelitian lebih lanjut, terutama pada melanoma. Oh, targeted terapi. Iya, targeted terapi. Kemudian kalau pada karsinoma sel squamosa, biasanya tergantung stadium. Terkadang misalnya karsinoma sel squamosanya ini telah melakukan penjalaran ke kelenjar getah bening setempat, sehingga operasinya selain dilakukan pengangkatan dari tumor atau kankernya itu sendiri, juga diperlukan pembersihan dari kelenjar getah bening stasiun terdekat yang sudah terdampak dari kanker kulit itu sendiri. Dan itu memang prosedur rutin yang dikerjakan oleh seorang ahli bedah onkologi. Tapi berarti kalau untuk pemeriksaan di awal nih kan memang arahnya lebih ke ya deteksi dini tadi ya dok ya, dengan sakuri, atau mungkin ada pemeriksaan yang lebih seandainya kita memang menemukan ada yang aneh nih gitu ya, nggak biasa gitu ya. Terus kita paling kan tadi ke dokter bedah onkologi, kemudian pemeriksaan yang cukup dilihat secara fisik atau mungkin diambil sampelnya tuh langsung, oh ya kita langsung buang aja karena kita mungkin ada golden periodnya juga nggak sih gitu ya? Sebetulnya kalau dibilang golden period tidak, tetapi bahwa kita tidak mengenal biopsi, biopsi mengambil sedikit pada bagian yang dicurigai kanker kulit tersebut. Jadi maksudnya bukan biopsi insisi, jadi hanya mengambil sebagian kecil. Kalau misalnya kita menemukan lesi yang kita curiga ke arah kanker, maka yang dilakukan adalah biopsi eksisi. Apa itu biopsi eksisi? Jadi biopsi dengan mengambil seluruh jaringan yang sakit disertai dengan jaringan sehat sekitarnya. Seluruh? Ya, jadi misalnya bentuknya 1 cm gitu ya. Kita nggak ngambil 5 mm nih buat biopsi, tetapi 1 meter plus setengah senti di sekitarnya itu kita ambil untuk dilakukan pemeriksaan langsung. Karena jangan sampai tindakan biopsi tersebut mempengaruhi yang tadi ada sel kanker yang tertinggal. Jadi memang penanganan pertama itulah yang paling penting dalam penanganan kanker kulit. Jadi operasinya harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan itu memang menjadi pelayanan dari seorang ahli bedah onkologi. Tapi umumnya memang yang datang itu rata-rata apakah sudah yang tadi agak late gitu ya dok ya, sehingga memang arahnya memang kesadarannya ini karena kan cukup nggak cukup banyak seperti kanker payudara atau kanker serviks atau kanker paru yang memang kita udah cukup familiar, terus juga deteksi dininya udah cukup banyak, udah masuk ke program-program gitu ya dok ya. Nah kalau untuk ini kedepannya juga bagaimana sih? Iya, jadi kan yang jadi masalah adalah memang kesadaran dari masyarakat. 60% tadi karsinomanya adalah sel basal yang notabene berkembangnya perlahan dan hampir pasti tidak menyebar ke tempat lain, sehingga tidak mengganggu selain masalah estetik saja. Apalagi kalau misalnya posisinya di balik rambut kepala kan, jadi tidak notice dan tidak mengganggu. Paling keluhannya adalah kalau terkena sisir itu suka mudah berdarah, ya kan. Nah, yang biasanya sering datang ke kita itu lebih dini itu biasanya karsinoma sel squamosa, karena keluhannya kan bisa seperti kembang kol, kemudian kadang ada berbau juga gitu lah, dan posisinya dia lebih cepat berkembangnya. Nah, jadi paling penting memang ya sakuri tadi, tidak ada waktu tertentu untuk memeriksa kulit itu, tetapi dirutinkan sebulan sekali, saya pikir sebuah kebiasaan yang sangat baik. Oke, mengamat-ngamati gitu sendiri gitu ya dok ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus juga take home message-nya dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Emiadi Permana, SPBK ONG, dokter spesialis bedah, konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai mengenal gejala kanker kulit. Dr. Emiadi dilanjutkan kembali ya. Baik. Di segmen terakhir sebelum closing statement, aku mau dokter lebih menjelaskan lagi sih, karena ini kan masih di pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu sampai kapan ya gitu ya dok ya. Tapi paling nggak kan ada kebiasaan-kebiasaan baru nih di era new normal ya istilahnya ya dok ya. Istilahnya begini, banyak yang sering berjemur kemudian jadi lupa waktu karena kan katanya bagus buat kesehatan untuk imun gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana juga pandangannya dokter, dan ini juga sekaligus nanti untuk pencegahannya bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Rini. Yang perlu dicermati adalah di era pandemi COVID-19 ini, di era adaptasi baru saya menyebutnya. Adaptasi baru ya, kebiasaan baru. Kalau kita menyebutnya new normal, seolah-olah normal saja gitu Mbak. Kalau adaptasi kan kita harus beradaptasi terhadap kondisi pandemi COVID. Adaptasi kebiasaan baru ya. Kebiasaan barunya. Jadi yang harus difahami bahwa memang berjemur sinar matahari ini kemarin booming ya kan ya, booming sehingga orang tidak memperhatikan tuh. Pokoknya dengan berjemur dikatakan, bahkan ada yang berpendapat bahwa dengan berjemur maka virusnya mati gitu kan. Padahal kan virus itu posisinya kadang tidak di permukaan benda-benda, tetapi kalau misalnya pada orang ya di dalam saluran nafas itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan adalah berjemur itu penting untuk enhance vitamin D-nya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi yang harus diperhatikan adalah waktu berjemurnya. Waktu berjemur kapan yang paling tepat? Secara umum memang tadi dikatakan bahwa jam 11 sampai jam 15 itu dihindari untuk berjemur. Karena yang paling harus kita perhatikan adalah UV index tadi. Sebaiknya pada UV index low atau moderate. Kalaupun terpaksa pada yang high hanya sebentar saja untuk dilakukan terpapar. Sebentar tuh berapa 15 menit. 15 menit. Jadi jangan lebih dari 15 menit. Jadi kalau keluar makan siang, jam makan siang kantor tuh ya, nggak apa-apa. Kalau jalan ke itu, tetapi tetap perlu perlindungan, ya kan? Okay. Perlindungannya nanti yang paling penting adalah juga kita harus perhatikan masalah waktu tadi. Intinya kan tadi pakai topi, pakai payung, pakai jaket, apapun gitu ya dok ya. Khususnya buat yang teman-teman yang tadi faktor resiko pekerjaan tertentu begitu ya dok ya. Oke. Nah mungkin begini dokter, sebelum ke closing statement gitu, jadi kalau ke pencegahan gitu ya, pencegahan lebih ke hindari atau kurangi paparan sinar UVA, UVB-nya tadi, atau mungkin ada tambahan lainnya juga nggak sih untuk kita mengenali faktor resiko yang kita punya. Barangkali mungkin kita nggak tahu ya dok ya, ternyata ada resiko dari keluarga atau genetik tadi, mungkin kanker yang lain ternyata ada hubungannya juga atau faktor resiko juga untuk kanker kulit ini. Nah kita kan nggak tahu begitu dokter. Jadi apa yang perlu kita cermati juga dokter selain juga sakuri tadi ya istilahnya seperti itu. Kalau hubungan langsung misalnya secara genetik kanker, misalnya ada keluarga kita atau ibu kita kanker payudara, kemudian kita jadi lebih mudah kanker kulit, ya tidak seperti itu. Karena memang kanker payudara hubungannya sama gen, misalnya BRCA1, BRCA2 tetap ke kanker payudara juga. Tetapi secara umum bahwa ada faktor genetik tetapi tidak dibuktikan secara langsung seperti misalnya pada kanker payudara. Nah, secara umum tentu pola kehidupan sehat juga harus kita pahami. Jadi kalau memang profesinya misalnya terpaksa harus terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, itu sebaiknya memang memakai alat perlindungan tadi. Kalau memang dimungkinkan memang memakai tabir surya. Tetapi mungkin buat tapi kalau misalnya buat saudara-saudara kita para petani biasanya kan tidak terbiasa lah untuk memakai tabir surya, itu memakai perlindungan topi caping, kemudian pakai baju lengan panjang, ya kan, sehingga tidak terpapar langsung terhadap sinar matahari. Karena kan terkadang petani memang kalau yang dari pagi bisa terkadang lupa waktu sampai jam 12 masih tetap bekerja di sawah. Semangat ya. Semangat sekali. Jadi itu mungkin yang bisa kita berikan masukan kepada saudara-saudara kita yang memang berprofesi sebagai petani di seluruh Indonesia. Jadi tetap harus diperhatikan. Petani, nelayan atau teman-teman tadi, driver tadi. Atau apapun lah ya, pekerja lapangan gitu ya dok ya. Tapi kalau dari segi makanan atau apapun, atau menghindari paparan radiasi segala macam yang sering juga dikait-kaitkan, itu mungkin juga
apa ya dok ya, dibuat tambahan-tambahan aja begitu ya dok. Karena sebetulnya radiasi yang berbahaya itu yang tadi saya bilang radiasi buat pengobatan. Jadi memang radiasi misalnya 20-30 kali harus disinar. Nah itu yang bisa berbahaya menjalani pengobatan untuk kasus yang lain yang bisa menginduce kanker kulit. Tapi radiasi misalnya sinar ronsen yang 1 kali, ronsen paru-paru ya tidak. Ya, jadi mungkin itu terkadang ada salah kaprah soalnya. Iya benar juga jadi sih. Saya nggak mau di ronsen, takutnya nanti jadi kanker. Padahal tidak seperti itu. Apalagi mungkin baca-baca apa itu tadi artikel-artikel kesehatan yang ada di internet yang belum tentu juga akurat. Betul. Atau makanya kita juga perlu selektif juga begitu ya dok ya. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi closing statementnya begitu dok mengenai tema hari ini, bagaimana sih kita semua khususnya orang awam ya mengenali gejala kanker kulit supaya juga kalaupun ada yang kita menemukan sesuatu yang aneh gitu ya langsung sadar gitu dengan sendirinya untuk memeriksakan ke dokter bedah onkologi terdekat supaya mudah-mudahan gitu kalau aman ya nggak apa-apa dong alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada masalah bisa diintervensi dengan cepat begitu dokter. Kira-kira seperti apa kesimpulannya? Baik, secara umum kesimpulannya adalah jangan sungkan ataupun jangan ragu untuk memeriksa kulit sendiri ataupun kulit teman atau orang terdekat kita. Yang paling perlu diperhatikan adalah tadi apabila benjolan atau seperti tai lalat dan kelainan di kulit itu apakah dia simetris atau tidak, kemudian batasnya tegas atau tidak, kemudian ada perbedaan warna antara satu benjolan tersebut ataupun dengan benjolan yang lain, kemudian bagaimana diameternya lebih dari 6 mm, bagaimana progresivitasnya, kemudian ada bagian yang meninggi ataupun ada mudah berdarah, gatal, dan misalnya ada keropeng. Itu harus diwaspadai untuk misalnya ke arah kanker kulit. Jangan ragu karena secara umum tadi saya sampaikan bahwa 60% itu adalah karsinoma sel basal dari kanker kulit, di mana obat utamanya adalah hanya operasi. Jadi dengan operasi yang baik dan benar dan bisa dikerjakan di kita di Indonesia ini, seperti saya sampaikan tadi bahwa ahli bedah onkologi ada lebih dari 200 orang dari Sabang sampai Merauke, insya Allah siap untuk melayani masyarakat Indonesia sendiri. Iya, jangan menunda pemeriksaan juga gitu ya, karena terkait di tengah pandemi COVID-19 ini ada juga yang masih ragu-ragu untuk berobat ataupun pemeriksaan tadi ya dok ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokternya dia. Terima kasih Mbak Rini. Amin ya Allah. Ya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.